Jadi saat ini kita lagi bikin tugas mind map nih teman-teman. Nah, pada step kali ini kita lagi buat sketsanya. Nah, tujuan kita membuat mind map ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah psikologi untuk pengembangan diri. Oke, jadi sekarang kita lagi nyusun atau lagi ngebuat sketsa dari mind map kita. Sekarang kita kepoin kelompok lain lagi pada bikin apa. Ada kami dari kelompok asing. Asyik. Sekarang kalian lagi pada ngapain nih? Kita mau bikin Oh. dikasih sama Pak Herbo. Oke. Konsepnya apa nih? Ada konsep nggak? Konsepnya sih bisa dilihat di sini aja sih. Ya oke gitulah ya. Terima kasih teman-teman. Nah itu tadi aku dari kelompok asik. Sekarang kita tanya-tanya ke, kan lagi proses apa nih sekarang? Masih mau mulai. Oh baru mulai. Dan kita konsepnya ceria seperti kita bertiga. Mana? Tunjukin dong cerianya. Oke. Terima kasih. Hari ini adalah hari kedua kelompok aku, yaitu kelompok laki nyusun mind mapping. Tapi hari ini banyak banget distraksinya guys, karena ada Sahayu, ada Naura juga. Nah, ini progres kita yang udah setengah jadi. Nah, di sini kita udah berhasil ngebuat gambar pintu sama nama untuk judul bukunya, teman-teman. Karena di hari sebelumnya itu banyak banget distraksi, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ngerjain mind mapnya itu di hari selanjutnya, teman-teman. Kira-kira kita beres gak ya? Beres gak ya? Beres gak ya? Beres dong. Oke, jadi hari ini adalah hari terakhir kita mengerjakan tugas mind mapping di mata kuliah Psikologi untuk Pekerjaan Sosial. Nah, kalian penasaran gak sih sama mind mappingnya? Penasaran Coba dong. kita lihat di sini. Tapi kalian lebih penasaran gak sih sama isi dari materi mind mapping ini? Penasaran dong. Stay tune. Halo semua, di sini aku bakal ngejelasin tentang buku Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan. Nah, sebelumnya, karena ini tuh buku tentang pengembangan diri, nah kita tuh harus tahu dong kenapa seseorang perlu mengembangkan diri. Nah, alasan yang pertama itu karena tuntutan pekerjaan dan hidup semakin tinggi. Dan yang kedua, karena orang lain juga sedang mengembangkan diri, teman-teman. Lanjut, karena di buku ini ada beberapa bagian cerita, nah di sini aku akan merangkum inti dari cerita yang udah kelompok aku belajar. Nah, yang pertama itu ada cerita yang berjudul Pemuda yang Kebingungan. Nah, inti dari cerita ini adalah bercerita bagaimana kita melihat hidup kita, yang mana pandangan baik akan mendorong kita memiliki konsep diri yang positif. Nah, menurut Ari Ginanjar, tiap manusia itu sudah dibekali God spot, yaitu sebuah titik di mana otak manusia yang mewadahi sifat Tuhan. Nah, dari cerita itu tuh mendukung adanya teori komunikasi yang mengatakan bahwa apapun yang diucapkan berakar pada banyak hal, yaitu yang pertama adanya pola pikir, yang kedua latar belakang pendidikan, yang ketiga latar belakang budaya, yang keempat bahan bacaan, dan yang kelima keyakinan. Lanjut kepada cerita kedua yang berjudul Cerita Nenek yang Sedih Terseduh-seduh. Nah, dalam cerita ini tuh bercerita tentang kebutuhan mental yang paling dasar, yaitu validasi atau pengakuan atas diri sendiri, teman-teman. Pada dasarnya, manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu ingin didengar, ingin dinomorsatukan, ingin disetujui pendapatnya, ingin diterima pandangannya, dan ingin dipatuhi perintahnya. Nah, dari cerita di atas itu, ada tokoh yang menyatakan pendapatnya, yaitu William Glasser mengatakan bahwa orang yang pemenuhannya terhadap kebutuhan ini kurang dapat dikategorikan sebagai failure identity. Intinya bahwa kunci dalam hubungan antar manusia
adalah membuat orang lain menyukai dirinya sendiri, teman-teman. Nah, dari pernyataan beliau itu kita akan terbangun untuk membangun citra diri yang positif, teman-teman. Nah, caranya itu yang pertama, menjadi pendengar aktif. Yang kedua, menyetujui dan mendukung pendapatnya. Yang ketiga, mintalah bantuan kepadanya. Yang keempat, meminta nasihatnya. Dan yang terakhir, ekspresikan perasaan kita kepadanya, teman-teman. Nah, inti dari cerita ini tuh bahwa, ingat ya teman-teman, kita bisa meningkatkan citra diri kita dengan membentuk orang lain meningkatkan citra dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada cerita dikejar anjing galak. Nah, inti dari cerita tersebut adalah seorang anak kecil yang dikejar oleh anjing dan dia berlari dan secara tidak sadar dia mampu untuk memanjat suatu tembok. Nah, menurut Denny Irawan, fenomena ini dinamakan sebagai intuitive ability atau kemampuan yang hanya keluar ketika keadaan terdesak. Nah, di sini ada kutipan bahwa setiap hari manusia memiliki waktu 100% yang tidak bisa ditambah atau diambil dari hari esok. Jika waktu hari ini tidak dimanfaatkan, maka kesempatan itu akan hilang. Nah, apakah yang dapat menjamin kita untuk bisa memanfaatkan 100% setiap hari? Itu aja bisa. Dengan apa? Dengan menyusun target harian. Selanjutnya kita beralih ke buku yang lain yang berjudul Fortune Evers The Ready. Yang pertama kita mengenai otak. Otak ini mengatur seluruh fungsi tubuh, mengendalikan seluruh perilaku manusia, metabolisme tubuh dan lain-lain. Dan menurut teori otak triun, otak manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neokortex, yang kedua sistem limbik, dan yang ketiga ada otak reptil. Nah, mengenai otak, kita pasti punya cara berpikir. Nah, apa berpikir manusia itu dibagi menjadi 2. Ada negatif dan positif. Nah, bagaimana sih caranya mengembangkan kepercayaan positif? Nah, di sini tipsnya nih. Yang pertama, berpikirlah mampu meraih setiap kesempatan dan peluang. Kita highlight dengan kata, untuk sukses, Anda harus yakin bahwa Anda yakin sukses. Yang kedua, berpikirlah bahwa Anda sebenarnya jauh lebih siap untuk meraih kesempatan. Di sini kita meng-highlight bahwa Anda memiliki potensi yang lebih besar daripada yang Anda kira. Yang ketiga, mampu memotivasi diri sendiri. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, keterampilan sosial. Nah, dalam proses berpikir, kita pasti punya keinginan untuk belajar. Nah, di sini ada metode cara belajar. Ada visual, audio, dan kinestetik. Nah, di sini ada 6 strategi belajar untuk lebih baik. Yang pertama, belajar per sesi, yang kedua belajar bertahap, ketiga ucapkan dengan suara yang keras, yang keempat mencari kaitan, dan yang kelima konsentrasi, dan yang terakhir ada ulangi. Buku ini juga ngebahas tentang citra diri. Lalu citra diri itu apa sih? Jadi citra diri adalah pandangan tentang diri kita sendiri atau bagaimana menggambarkan diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita pengen membangun citra diri kita positif, maka kita harus menggambarkan diri kita itu positif. Nah, terdapat 3 konsep mengenai diri dan konsep diri. Nah, yang pertama itu adalah self schema, yang berarti pandangan terhadap diri kita sendiri. Lalu ada self reference atau pandangan diri kita sendiri yang dipengaruhi pandangan orang lain ya teman-teman, atau misalkan bisa kita sebut motivasi atau role model kayak gitu. Lalu yang ketiga ada possible self atau pandangan ideal mengenai diri sendiri. Nah, di sini ada contoh-contoh pandangan ideal. Di sini ada contoh positif sama ada contoh negatif. Nah, gimana sih kalau misalkan kita itu berpikir secara negatif terhadap diri kita sendiri? Nah, yang pertama itu kita tuh nggak bisa gitu akan menyelesaikan pekerjaan atau masalah kita tepat waktu. Lalu kita tuh bakal menganggap diri kita sendiri itu tidak cekatan, terus kita tuh lemah, kita tidak kompeten, terus kita juga akan kehilangan kesempatan. Nah, orang-orang juga akan menganggap kita itu nggak cekatan dan nggak kompeten juga. Nah, menurut Albert Ellis sendiri, ternyata kepribadian kita itu bisa terbentuk melalui self-talk atau berdialog dengan diri sendiri. Maka dari itu, kita harus bisa mengenal diri kita sendiri melalui dialog tersebut, teman-teman. Nah,
kepercayaan mengenai siapa kita, apa kita, dan bagaimana kita itu bisa dilihat melalui self concept yang ada di bawah sini.